Pernahkah kamu merasa bahwa tidur itu seperti pintu rahasia, pintu yang setiap malam kita masuki, tapi jarang sekali kita renungkan? Di balik mata yang terpejam, ada dunia sunyi yang menenangkan, ada mimpi yang bisa menenggelamkan, dan ada ruang di mana segala rasa lelah hilang begitu saja. Dan tahukah kamu, dalam mitologi Yunani, pintu itu dijaga oleh satu sosok yang jarang sekali disebut, bernama Hypnos. Ya, Hypnos, dia adalah sang dewa tidur, sebuah nama yang bahkan sering terlewat ketika kita membicarakan mitologi Yunani. Mungkin kita begitu akrab dengan Zeus, si penguasa langit. Kita sering dengar Hades, si penguasa dunia bawah, bahkan dewa perang seperti Ares, atau cinta seperti Aphrodite, tapi Hypnos, seolah-olah dia hanya bayangan samar. Padahal kekuatannya sungguh luar biasa. Bayangkan, para raja, para prajurit, bahkan dewa-dewa Olympus, semua bisa dilumpuhkan olehnya. Bukan dengan pedang, bukan dengan petir, tapi dengan sesuatu yang sederhana, tidur. Dalam kisahnya, Hypnos tinggal di sebuah gua yang jauh dari matahari. Tempat itu sunyi, tanpa suara ayam jantan, tanpa cahaya terang. Hanya bunga-bunga tidur yang tumbuh, dan sungai Liti munculkan keterlupaan, yang mana akan membawa dirimu yang sudah sadar, lupa akan mimpi di malam hari. Dari sanalah ia menyebarkan ketenangan. Bayangkan suasana itu, hening, tenang, dan begitu dalam, seperti napas panjang setelah hari yang melelahkan. Hypnos juga punya saudara kembar. Namanya adalah Thanatos, sang dewa kematian. Dua saudara yang mirip tapi berbeda nasib. Kematian selalu ditakuti, sementara tidur selalu dicari. Ironis, ya, padahal keduanya hanya berbeda tipis. Dalam cerita perang Troya, Hera yang menyandang sang ratu para dewa pernah meminta bantuan Hypnos. Ia memintanya menidurkan Zeus, suaminya yang perkasa, dan Hypnos berhasil. Zeus, sang penguasa langit, tertidur tak berdaya. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan tidur itu. Bahkan penguasa semesta pun bisa takluk olehnya. Tapi sayangnya Hypnos jarang dibicarakan. Namanya tak sebesar Apollo, tak segemerlap Poseidon. Mungkin karena ia tak membawa senjata, tak menguasai lautan, tak menebar cinta yang membakar. Ia hanya memberi tidur. Namun, bukankah tidur itu kebutuhan yang paling dekat dengan kita? Setiap hari, tubuh kita merindukannya. Otak kita menjerit mencarinya. Jiwa kita hanya bisa pulih jika mendapatkannya. Coba bayangkan, dunia tanpa tidur. Kita bisa gila, kita bisa mati. Mungkin justru Hypnos adalah dewa yang paling nyata, karena kita selalu bersujud padanya di setiap malam, tanpa sadar. Dan aku jadi bertanya-tanya, mengapa kita begitu cepat melupakan dia? Apakah karena tidur dianggap hal biasa, sesuatu yang tak punya kemegahan? Atau justru karena tidur itu begitu dekat, hingga kita tak sempat menyadari betapa sakralnya ia? Mungkin di zaman modern ini, Hypnos sudah semakin dilupakan. Kita lebih memilih kopi daripada istirahat, lebih sibuk menatap layar daripada memberi waktu pada pikiran untuk tenang. Kita menantang tidur, seakan-akan kita bisa hidup tanpa dewa yang satu ini. Padahal, diam-diam, tubuh kita menjerit dan Hypnos dalam diam menunggu. Sampai akhirnya kita menyerah. Tidur bukan kelemahan. Tidur adalah kekuatan. Tidur bukan pemborosan waktu. Tidur adalah cara tubuh menyelamatkan diri. Dan Hypnos, dewa yang terlupakan itu, seakan berbisik, berhentilah sejenak, dunia tak akan runtuh jika kau beristirahat. Mengingat Hypnos, mengingat tidur, seolah mengingat sisi manusiawi kita, bahwa kita ini rapuh, bahwa kita ini terbatas, dan bahwa dalam rapuh itu ada ruang yang justru membuat kita kembali utuh. Jadi malam ini, ketika kau menutup mata, bayangkan saja, Hypnos ada di sampingmu, tak menyeramkan, tak menghakimi, hanya menuntunmu masuk ke dalam dunia mimpi. Mungkin itulah hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang dewa yang terlupakan. Ia memberikan ketenangan yang seringkali tak bisa kita temukan di dunia nyata. Hypnos, dewa tidur, dewa yang mungkin terlupakan. Tapi setiap malam, ia selalu kita panggil, meski tanpa kita sadari.